Halo, saya Ursula Tania. Hari ini saya akan membahas 10 soal tentang lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Masuk ke soal pertama, garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 di titik min 3,4 menyinggung lingkaran dengan pusat 10,5 dan jari-jari R. Nilai R-nya sama dengan berapa? Nah, langkah pertamanya kita periksa dulu nih, apakah titik min 3,4 itu terletak pada lingkaran atau enggak. Caranya, kita tinggal substitusiin aja nilai min 3,4 ini tuh ke persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Yang bentuknya itu kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Terus kita masukin aja, x-nya itu kan min 3, y-nya itu 4. Jadi kita masukin aja, min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Hasilnya 25 sama dengan 25. Berarti kan terbukti nih, kalau misalnya titik min 3,4 ini tuh terletak pada lingkaran. Langkah selanjutnya, kita bakal cari persamaan garis singgung yang melalui titik A x1, y1 pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Titik A ini tuh maksudnya titik min 3,4 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 maksudnya tuh. Kita tinggal masukin juga rumusnya x1 dikali x tambah y1 dikali y sama dengan r kuadrat. Kita tahu nilai x1-nya itu kan min 3, nilai y1-nya itu 4. Jadi kita masukin aja ke rumus. Min 3x ditambah 4y sama dengan 25. 25 itu kan r kuadrat nih. Setelah itu kita pindahin ruas. 25-nya kita pindahin ke kiri. Jadi min 3x ditambah 4y min 25 sama dengan 0. Terus udah gitu kita kaliin min 1 biar si minus depannya tuh hilang. Jadi kan tandanya berkebalikan semua dari yang sebelumnya. Jadi 3x min 4y ditambah 25 sama dengan 0. Setelah ketemu persamaan garis singgungnya, kita bisa cari R-nya nih. Rumusnya, R sama dengan mutlak AX tambah BY tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita kan nyari nilai R dari lingkaran yang pusatnya 10,5 nih. Nih, sesuai di soal kan ada keterangan dan jari-jari R punyanya lingkaran dengan pusat 10,5. Jadi kita pakai titik 10,5 ini kita masukin juga ke sini nih. Jadi A-nya itu kita ambil dari sini. A itu kan koefisien di depan X 3, B itu koefisien di depan Y min 4, C itu 25, X-nya itu 10, Y-nya itu 5. Jadi kita masukin 3 dikali 10 dikurang 4 kali 5 ditambah 25 per A-nya tadi 3, B-nya min 4. Jadi kita tinggal masukin aja per akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita hitung jadi mutlak 30 min 20 tambah 25 per akar 25. Jadi 35 per 5, 35 per 5 itu 7. Jadi kita ketemu nih nilai R-nya sama dengan 7. Jadi jawabannya itu yang C. Soal kedua, diketahui titik 1, P terletak pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 2y sama dengan 0. Persamaan lingkaran dengan pusat 1, P dan menyinggung garis PX ditambah y min 4 sama dengan 0 adalah. Langkah pertama, karena kan titik 1, P ini tuh terletak pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 2y sama dengan 0. Kalau misalnya tadi di soal pertama itu, kita nggak tahu si titiknya terletak pada lingkaran atau enggak. Kalau ini kita tahu, cuma kita nggak tahu nih nilai y-nya berapa, masih dalam bentuk P. Jadi kita harus cari nih nilai P-nya berapa. Caranya kita masukin aja. Karena terletak pada lingkaran, titiknya kita substitusiin ke persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat min 2y sama dengan 0. Jadi 1 kuadrat tambah p kuadrat min 2p sama dengan 0. Terus kita urutin nih, jadi p kuadrat min 2p ditambah 1 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorin jadi p min 1 kuadrat sama dengan 0. Terus ini kan karena kuadrat, jadi akarnya jadi akar 0 gitu kan. Jadi p min 1 sama dengan 0. Ketemulah nilai P-nya, P sama dengan 1. Langkah berikutnya, kita bakal cari jarak antara titik dengan garis atau R. Rumusnya sama nih kayak tadi. R sama dengan mutlak AX tambah BY tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Karena kan tadi kita udah ketemu nih nilai P-nya, berarti kita tahu kalau misalnya pusatnya itu 1,1, titiknya itu 1,1, garis ininya tuh X tambah Y min 4 sama dengan 0 kan, karena P-nya 1. Kita substitusi ini ke sini. A-nya itu kan koefisien di depan X 1. X-nya itu 1. B-nya itu koefisien di depannya juga 1. Y-nya juga 1. Terus C-nya min 4.
per A-nya juga tadi 1, B-nya 1, jadi per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kita hitung jadi mutlak min 2 per akar 2. Kalau angka di dalam mutlak itu kan pasti positif, gak mungkin negatif. Jadi 2 per akar 2, kita ketemu nilai R-nya. Selanjutnya kita bakal cari persamaan lingkaran dengan pusat 1,1 dan menyinggung garis X ditambah Y min 4 sama dengan 0. Nah, buat cari persamaan lingkarannya, karena diketahuinya pusatnya 1,1 yaitu A, B kan, dan bentuk persamaan lingkarannya itu bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, makanya rumus buat nyari persamaannya itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukin aja nih, A-nya kan 1, B-nya juga 1. Jadi kita masukin X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan, ini nilai R yang tadi kita udah hitung, kita masukin juga 2 per akar 2 kuadrat. Terus kita urai ini satu-satu, jadi X kuadrat min 2X tambah 1 ditambah Y kuadrat min 2Y tambah 1 sama dengan 2. Terus kita hitung dan kita urutin. Dari X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 2Y, ini kan plus 1 tambah plus 1 itu kan 2. 2-nya kita pindahin ke kanan, jadi 2 dikurang 2 kan 0. Jadi hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 2Y sama dengan 0. Maka jawabannya itu yang C. Lanjut ke soal ketiga. Jika garis AX ditambah B sama dengan 2B menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, maka A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan berapa? Nah, pertama kita ubah dulu nih. Bentuk AX tambah BY sama dengan 2B ke bentuk Y sama dengan. Kita pindahin ruas, Y-nya di sebelah kiri, sisanya ke sebelah kananin. Jadi, BY sama dengan 2B min AX. Lalu kita jadiin Y sama dengan, ini kan jadi, kalau B-nya dipindahin ke kanan, jadi 2B per B min AX per B. Tapi kan 2B per B, B-nya bisa dicoret, jadi tinggal 2 min AX per B. Kita udah ketemu nih, jadi persamaannya Y sama dengan 2 min AX per B. Nah, selanjutnya, karena garis Y sama dengan 2 min AX per B ini tuh menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, maka berlaku kita substitusiin nilai Y ini ke persamaan lingkaran yang ini, karena kan dia menyinggung. Jadi kita tinggal substitusiin aja X kuadrat ditambah 2 min X per B kuadrat sama dengan 1. Terus kita urai. Jadi X kuadrat ditambah 4 min 4AX per B ditambah A kuadrat X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah ini kita, karena setelah ini kita mau cari determinan, kita harus pecah nih. Jadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi yang ada X kuadrat dikeluarin X kuadratnya, yang ada X dikeluarin X-nya. Jadi ini kan yang ada X kuadrat kan ini sama ini nih. Jadi kita keluarin nih X-nya. Ini dikeluarin X-nya jadi 1, ini dikeluarin X-nya jadi A kuadrat per B kuadrat. Jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 1 dikali X kuadrat. Min, ini yang ada X-nya cuma ini doang, jadi nggak usah dikeluarin. Jadi tinggal 4A per BX ditambah yang nggak ada koefisiennya atau C. Ini tinggal dipindahin, satunya ke kiri. Jadi 4 dikurang 1 jadi tambah 3 sama dengan 0. Setelah itu, karena kan garis ini menyinggung lingkaran, maka nilai determinannya itu sama dengan 0. Rumus determinan itu kan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita tinggal masukin nih dari persamaan yang ini. B-nya itu kan 4A per B, koefisien di depan X kuadrat, dikurang 4A itu koefisien di depan X kuadrat, dan C itu yang gak ada koefisiennya. Jadi, kita tinggal masukin aja min 4 kali A kuadrat per B kuadrat tambah 1 dikali 3 sama dengan 0. Kita hitung, diurai, jadi 16A kuadrat per B kuadrat, min ini 4 dikali 3, 12, dalam kurung. Ini kita samain penyebut nih, jadi per B kuadrat semua. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan 0, karena kan satu itu B kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya jadi kita gabungin, jadi per B kuadrat, jadi 16A kuadrat, min 12A kuadrat, min 12B kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, kita hitung 16A kuadrat min 12A kuadrat itu kan 4A kuadrat, dikurang 12B kuadrat sama dengan 0. B-nya bisa dicoret.
Terus kita pindahin nih 12b kuadrat ke kanan. Jadi 4a kuadrat sama dengan 12b kuadrat. Terus kita ketemu nih nilai a kuadratnya sama dengan 3b kuadrat. Karena udah ketemu nilai a kuadratnya, kita bisa substitusiin nilai a kuadrat sama dengan 3b kuadrat ini ke pertanyaannya nih, nilai a kuadrat per a kuadrat tambah b kuadrat berapa? Kita masukin jadi 3b kuadrat per 3b kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan 3b kuadrat per 4b kuadrat. Nah, hasilnya 3/4 karena ini kan b kuadrat per b kuadrat tuh bisa dicoret kan. Jadi jawabannya itu yang A. Lanjut ke soal keempat. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0. Jika garis yang melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran di titik 3,0, maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat adalah, ini mungkin soalnya agak ribet, jadi ini ada gambarnya. Itu gambar soal dari soal yang ini. Nah, langkah pertama, kita cari persamaan garis yang melalui titik A 0,3 dan B 3,0. Nah, garisnya itu kan garis ini nih, garis AB. Kita cari persamaannya berapa. Caranya itu rumusnya X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Kita masukin aja nih, X1-nya kan 0, Y1-nya 3, X2-nya 3, Y2-nya 0. Jadi kita masukin X min 0 per 3 min 0 sama dengan Y min 3 per 0 min 3. Terus nanti ini kita kali silang. X dikali min 3 min 3X. 3 dikali Y min 3 jadi 3Y min 9. Selanjutnya ini kita tinggal pindah-pindahin ruas, terus nanti dibagi 3. Jadi hasilnya Y sama dengan 3 min X. Kita jadiin Y sama dengan. Nah, garis AB ini kan menyinggung lingkaran ya. Dan BP itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, sehingga garis AB ini tuh tegak lurus sama garis BP. Nah, ingat, dulu kita pernah belajar kalau misalnya ada satu garis tegak lurus nih sama garis yang lain, rumus gradiennya itu jadi gradien AB atau MAB dikali MBP sama dengan min 1. Nah, gradien AB itu min 1 per 1. Dapatnya dari mana nih? Nih, dapatnya tuh dari persamaan Y sama dengan 3 min X. Kan rumusnya itu M sama dengan min B per A. Nah, kita masukin aja kan koefisiennya 1 nih, dua-duanya. Jadi, min 1 per 1 dikali gradien BP. Cuma kita nggak tahu nih kalau gradien BP-nya berapa. Karena kan ini kita belum tahu si titik pusatnya berapa. Jadi, kita tulis aja rumusnya. Rumus gradiennya Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan min 1. Setelah itu, walaupun ini masih A sama B, tapi kan kita tetap bisa substitusiin nih si gradien BP-nya. Nah, jadi ini kan min 1 per 1 itu kan min 1. Ini juga min 1, kita pindahin aja ini ke kanan. Jadi min 1 dibagi min 1 kan hasilnya 1. Sedangkan yang ini kita masukin aja. Y2-nya itu B, terus Y1-nya itu 0, X2-nya itu A, X1-nya itu 3. Jadi kita masukin jadi B min 0 per A min 3 sama dengan 1. Kita ketemulah persamaan nilai B-nya nih. Jadi B-nya itu sama dengan A min 3. Setelah itu, kita tahu nih, kalau jari-jari lingkaran itu kan BP. PC juga jari-jari lingkaran, ini kan sama nih ukurannya gitu kan. Makanya kita bisa bikin persamaan mutlak BP sama dengan mutlak PC. Nah, karena diketahuinya 2 titik, makanya rumusnya itu kita pakai rumus yang akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat sama dengan akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Karena ini kan sama, jadi kita bisa sama denganin gitu. Kita substitusiin lah. X2-nya A, X1-nya min 3, Y2-nya B, Y1-nya 0, dan seterusnya sampai ke belakang. Kita tinggal substitusiin aja dari titik P, B, sama C. Lalu, ini kan B min 0 kuadrat, B min 0 kuadrat sama kan? Ini bisa kita coret. Sisa A min 3 kuadrat sama dengan A min 9 kuadrat.
Setelah itu kita urain. A kuadrat min 6A tambah 9 sama dengan A kuadrat min 18A plus 81. Terus ini kita pindahin ruas nih, A-nya kan habis. 18-nya kita pindahin ke kiri, min 6A tambah 18A itu kan 12A. 9-nya kita pindahin ke kanan, 81 kurang 9 itu kan 72. Nanti kita ketemu nih, nilai A-nya 6 dan nilai B-nya 3. Kalau udah ketemu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, yaudah kita tinggal masukin aja ke A kuadrat min B kuadrat. Kan yang ditanya nilai dari A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita tinggal masukin. A-nya itu 6, B-nya itu 3. Jadi 6 kuadrat min 3 kuadrat. 36 dikurang 9, hasilnya 27. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal kelima. Titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap ketiga lingkaran L1, X min 1 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 3, L2-nya X kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5, L3-nya X plus 5 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita urai nih satu-satu dari L1, L2, L3 kita urai. Kita kaliin, kita faktorin gitu. Jadi X kuadrat min 2X tambah 1 tambah Y kuadrat tambah 4Y tambah 4 sama dengan 3. Ini kan kita bisa hitung dan urutin. Jadi L1-nya X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 4Y. Ini kan plus 1 plus 4 itu 5. 3-nya kita pindahin ke sini jadi plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke L2. Kita urai juga jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 4Y tambah 4 sama dengan 5. Terus kita susun, kita hitung jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 4Y, 5-nya pindahin ke kiri jadi min 1 sama dengan 0. L3 juga sama, kita urai jadi X kuadrat tambah 10X tambah 25 tambah Y kuadrat sama dengan 16. Terus kita urutin lagi dan kita hitung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10X. 16-nya kita pindahin ke kiri, jadi 25 kurang 16 itu plus 9 sama dengan 0. Kalau udah, kita cari persamaan garis kuasanya. Caranya gimana? Nah, persamaan garis kuasa yang pertama, kita kurangin nih L1 sama L2 kita kurangin. Nah, kita kurangin hasilnya jadi min 2X tambah 8Y sama dengan min 3. Ini persamaan garis kuasa yang pertama. Garis kuasa yang keduanya, kita kurangin L2 sama L3. Nanti hasilnya jadi min 10X min 4Y sama dengan 10. Ini persamaan garis kuasa yang kedua. Nah, setelah itu kita udah dapet dua persamaan garis kuasa. Kita tinggal eliminasi aja sih persamaannya. Tapi kita samain dulu nih, biar salah satu dari X atau Y-nya hilang. Nah, di sini saya akan menyamakan koefisien si Y-nya. Jadi, setelah dikali itu jadi min 2X tambah 8Y sama dengan min 3. Terus persamaan yang kedua dikali 2 jadi min 20X min 8Y sama dengan 20. Kita hitung jadi min 2X min 20X itu min 22X. Ini kan habis 8Y min 8Y. Min 3 plus 20 itu 17. Jadi kita ketemu nilai X-nya min 17 per 22. Nanti kalau udah ketemu nilai X-nya bisa disubstitusiin ke salah satu dari sini dan ketemu nilai Y-nya min 25 per 44. Jadi jawabannya itu yang A. Lanjut ke soal ke-6. Misalkan titik A dan B pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 2Y plus K sama dengan 0, sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di C 8,1. Jika luas segi 4 yang melalui A, B, C dan pusat lingkaran adalah 12, maka K itu berapa? Nah, ini ada gambaran dari soal ini, biar lebih mempermudah. Sekarang langkah pertama, kita bakal cari dulu nih, nilai R-nya itu berapa. Ini diketahui AP-nya itu kan R. PC itu 5, karena ini 8 dikurang 3, jadi 5. Nah, AC ini kalau bisa dilihat, ini tuh ada segitiga nih. Segitiga APC. Jadi kita bisa cari nilai AC ini pakai rumus Pitagoras. Jadi AC sama dengan akar PC kuadrat min AP kuadrat. PC itu kan tadi udah tahu nih, PC itu 5 dikuadratin jadi 25 min
nilai AP-nya itu R dikuadratin jadi R kuadrat. Setelah itu kita bakal cari luas ACBP. Ini tuh kan layang-layang ya. Dan kalau bisa dilihat, ini tuh ada dua segitiga nih, dua segitiga siku-siku. Pasti ini sama, luasnya itu pasti sama. Jadi rumus buat layang-layang ini 2 dikali luas PAC. Karena kan kita udah tahu nih nilai AC-nya berapa, jadi bisa dimasuk-masukin nanti. Nah, luas ACBP-nya kita tahu nih, karena di soal diketahui 12, kita masukin 12. Sama dengan 2 dikali luas segitiga siku-siku itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, jadi 2 dikali setengah dikali alasnya itu kan R, AP kan. Dikali tingginya itu kan AC. AC-nya kita ketahuin tadi, akar 25 min R kuadrat. Kita masukin aja. Selanjutnya, ini kan akar, biar akarnya hilang, kita kuadratin kedua ruasnya. Jadi 12 kuadrat 144 sama dengan, ini kan habis nih 2 kali 2, 1. Ya 1 kita nggak usah tulis gitu kan. R dikuadratin jadi R kuadrat, ini dikuadratin akarnya jadi hilang. Jadi 25 min R kuadrat. Terus kita bisa kaliin. 144 sama dengan 25 R kuadrat min R pangkat 4. Jadi R pangkat 4, kita pindahin ruas nih, jadi R pangkat 4, ini pindahin juga ke sini jadi min 25 R kuadrat ditambah 144 sama dengan 0. Kita bisa faktorin persamaan ini, jadi R kuadrat min 9 dikali R kuadrat min 16 sama dengan 0. Ketemulah hasilnya, nilai R kuadratnya sama dengan 9, atau R kuadratnya itu sama dengan 16. Jadi kita punya dua nilai R nih. Selanjutnya, kita bakal cari nilai K-nya. Pakai dua nilai R kuadrat yang tadi kita udah ketemu. Nah, rumusnya buat nyari R itu, R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena bentuk persamaannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat min AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Seperti yang kita udah pelajari, kalau bentuknya kayak gitu, berarti buat nyari nilai R-nya kita pakai rumus ini nih. Nah, karena ini akar, biar akarnya juga hilang, dan karena tadi kita dapetnya juga nilai R kuadrat, makanya kita kuadratin kedua sisi. Jadi R kuadrat sama dengan ini akarnya lepas. Terus kita tinggal masukin aja. Tadi kan nilai R kuadratnya 9, kita masukin dulu yang 9 nih. 9 sama dengan 1/4 dikali A-nya itu kan min 6 nih, koefisien di depan X. Masukin min 6, 1/4 dikali B. B itu koefisien di depan Y. Koefisien di depannya itu min 2, jadi kita masukin min 2 kuadrat min K, C-nya itu kan ini nih. Terus kita hitung, ketemu K sama dengan 9 kurang 9 tambah 1, nilai K-nya 1. Ini nilai yang pertama pakai R kuadrat yang sama dengan 9. Kita masih punya nih R kuadrat yang satu lagi, R kuadrat sama dengan 16. Kita masukin juga, sama kayak tadi, tinggal dimasukin. Ketemu nilai K-nya itu min 6. Nah, karena di pilihan nggak ada min 6, adanya 1, jadi jawabannya itu 1, yang C. Selanjutnya, nomor 7. Jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 10X min 14Y min 151 sama dengan 0 adalah... Nah, langkah pertama, kita cari dulu nih titik pusatnya itu berapa. Untuk cari titik pusatnya, karena ini kan bentuk persamaannya itu X kuadrat plus Y kuadrat min A plus AX plus BY plus C sama dengan 0, makanya buat nyari titik pusatnya kita pakai rumus ini. Min setengah A dan min setengah B. Kita masukin aja nih, min setengah dikali A-nya itu kan 10, koefisien di depan X min 10. Jadi min setengah kali min 10 itu kan 5. B-nya itu koefisien di depan Y min 14. Jadi min setengah dikali min 14 itu 7. Makanya kita udah ketemu nih, titik pusatnya itu 5,7. Selanjutnya, kita bakal cari jari-jari R. Rumusnya R sama dengan akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Ini juga kita tinggal masukin. Nilai A-nya itu min 10, nilai B-nya itu min 14, nilai C-nya itu min 151. Kita masukin 1/4 dikali min 10 kuadrat tambah 1/4 kali min 14 kuadrat ditambah 151. Kita hitung,
jadi akar 225, dan jadi ketemu nih akar 225 itu kan 15, jadi R-nya itu sama dengan 15. Selanjutnya, setelah ketemu nilai R, kita bakal cari jarak antara titik min 7,2 dengan pusat lingkaran. Rumusnya D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Kenapa pakai rumus ini? Karena ini kan ada dua titik nih, titik min 7,2 dan titik pusatnya 5,7. Jadi kita pakai rumus yang ini. Ini juga kita tinggal substitusiin aja. X2-nya 5, Y2-nya 7, X1-nya min 7, Y2-nya 2. Jadi kita masukin 5 tambah 7 kuadrat tambah 7 min 2 kuadrat. Hasilnya akar 169. Akar 169 itu 13, jadi D-nya itu sama dengan 13. Selanjutnya kita bakal cari jarak terdekatnya berapa. Cara carinya itu mutlak R jari-jari dikurang jarak D. Jadi mutlak 15 dikurang 13, hasilnya itu 2. Jadi jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X min 14Y min 151 itu 2. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal ke-8. Diketahui titik P 4,A dan lingkaran L yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Jika titik P berada dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin itu berapa? Nah, penyelesaiannya, karena titik P 4,A ini tuh terletak dalam lingkaran, maka berlaku nih, kuasanya itu lebih kecil dari 0. Cara nyari kuasanya, kita tinggal substitusiin aja titik 4,A ini ke persamaan L. Jadi 4 kuadrat tambah A kuadrat min 8 kali 4 min 2A tambah 1 lebih kecil dari 0. Terus kita hitung, ketemu A kuadrat min 2A min 15 lebih kecil dari 0. Kita bisa faktorin jadi A plus 3 dikali A min 5. Kita bisa nemu nilai A-nya itu min 3 atau A-nya itu 5. Setelah ini kita bakal bikin garis bilangannya. Jadi tanda yang di antara ini kan plus min plus. Terus karena ini tuh tandanya lebih kecil, kita bakal ambil tanda yang minus karena lebih kecil. Kecuali kalau ini tandanya lebih besar, kita garis bilangannya buatnya jadi kayak gini, ke arah yang plus. Nah, setelah itu kita ketemu karena dilihat dari garis bilangan, jadi nilai A yang mungkinnya itu min 3 lebih kecil dari A lebih kecil dari 5. Jadi jawabannya itu yang B. Lanjut soal ke-9. Persamaan garis lurus yang melalui titik potong lingkaran-lingkaran yang melalui titik min 2, min 1 dan menyinggung sumbu X dan sumbu Y adalah. Nah, lingkaran yang menyinggung sumbu X sekaligus dia juga menyinggung sumbu Y itu punya ciri kalau R-nya sama dengan A. Jadi dia cuma punya 4 kemungkinan titik pusat. A, A, min A, min A, A, atau min A, min A. Nah, karena di soal titiknya kan min 2, min 1 nih. Jadi titik pusatnya itu min A, min A. Sehingga persamaan lingkarannya itu jadi X plus A kuadrat tambah Y plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, terus kita tinggal masukin aja nih nilai X min 2, Y min 1 ke persamaan lingkaran yang tadi kita udah ketemu. Kita masukin jadi min 2 plus A kuadrat tambah min 1 plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita urai jadi 4 min 4A tambah A kuadrat tambah 1 min 2A plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. Terus kita hitung, ketemu A kuadrat min 6A plus 5 sama dengan 0. Kita bisa faktorin jadi A min 5 kali A min 1 sama dengan 0. Kita ketemu dua nilai A. A1-nya 5 atau A2-nya itu 1. Nah, kita masukin nih dua-duanya. Kalau misalnya A-nya itu 5, persamaan lingkarannya, kita masukin nilai A-nya ke persamaan yang ini, yang tadi. Jadi X plus 5 kuadrat tambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kita urai. Terus nanti ketemu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10X tambah 10Y tambah 25 sama dengan 0. Sama buat A2 sama dengan 1 juga, kita masukin ke rumus yang ini buat ketemu persamaan lingkarannya.
Kita masukin X plus 1 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kita urai. Nanti ketemu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Setelah itu tadi kan kita punya 2 persamaan lingkaran nih. Sekarang kita bakal eliminasi kedua persamaan itu. Kita eliminasi X kuadrat kurang X kuadrat itu kan habis. Y kuadrat kurang Y kuadrat habis. 10X kurang 2X 8X, 10Y kurang 2Y 8Y, 25 dikurang 1 itu 24, 0 dikurang 0 tetap 0. Nah, karena ini kan koefisiennya itu bisa dibagi, jadi dibagi 8 semuanya, jadi X ditambah Y tambah 3 sama dengan 0. Maka ketemu jawabannya itu yang C, persamaan garis lurusnya. Soal terakhir, lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2PX ditambah Q sama dengan 0 dengan P lebih besar dari 0 dan berjari-jari 2 akan menyinggung garis X min Y sama dengan 0 bila P-nya itu berapa nilainya. Nah, jari-jari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2PX tambah Q sama dengan 0 itu kan 2. Maka berlaku. Rumusnya itu, ingat kalau misalnya bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 kayak yang di soal ini, maka rumusnya pakai yang ini. Kita tinggal masukin aja. Jari-jarinya kan tahu nih, 2. Nilai A-nya itu min 2P, koefisien di depan X. Nilai B-nya nggak ada, karena di sini nggak ada Y. Jadi 0, C-nya itu Q. Jadi kita masukin aja. Terus setelah dihitung, ketemu 2 sama dengan akar P kuadrat min Q. Karena ini akar, kita kuadratin nih kedua ruas. Jadi 2 kuadrat 4, ini dikuadratin, akarnya jadi hilang. Jadi P kuadrat min Q. Nah, karena lingkaran itu menyinggung garis Y sama dengan X, maka kayak yang tadi di soal-soal sebelumnya, kalau misalnya lingkaran menyinggung garis atau garis menyinggung lingkaran, kita masukin aja nilai ininya ke persamaan ini. Jadi nilai Y-nya ini kita ganti pakai X. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat min 2PX tambah Q sama dengan 0. Kita hitung jadi 2X kuadrat min 2PX tambah Q sama dengan 0. Nah, karena lingkaran menyinggung garis Y sama dengan X, tadi ada di soal nomor berapa? Sama kayak gini, nilai determinannya itu sama dengan 0. Rumus determinannya itu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Sekarang kita tinggal masukin juga. B-nya itu min 2P, A-nya itu 2, C-nya itu Q, kita masukin. Terus kita hitung, nanti ketemu 4P kuadrat min 8Q sama dengan 0. Ini kita bagi 4 nih koefisiennya, jadi P kuadrat min 2Q sama dengan 0. Nah, karena biar kita bisa masukin nilai ini ke sini, karena ini kan P kuadrat min Q sama dengan 4 atau 4 sama dengan P kuadrat min Q, di sini kan P kuadrat min 2Q. Nah, kita jadiin bentuk ini ke bentuk ada yang P kuadrat min Q, biar kita bisa ganti jadi 4, biar kita bisa ketemu nilai Q-nya berapa. Makanya kita jadiin P kuadrat min Q min Q. Kalau min Q min Q itu kan min 2Q kan. Jadi P kuadrat min Q kita masukin kan, nilainya itu 4. Jadi 4 min Q sama dengan 0. Bisa ketemulah nilai Q-nya itu sama dengan 4. Selanjutnya, kita substitusi ini nilai Q sama dengan 4-nya ke persamaan 4 sama dengan P kuadrat min Q. Nah, kita masukin jadi 4 sama dengan P kuadrat min 4. P kuadrat sama dengan ini dipindahin ke ruas jadi 8. Karena ini kuadrat, 8-nya kita akarin jadi P sama dengan akar 8. Akar 8 itu kan 2 akar 2. 8 itu kan 4 kali 2, 4-nya keluar jadi 2 akar 2. Nah, kita ketemulah nilai P-nya ini 2 akar 2. Jadi jawabannya itu yang E. Sekian pembahasan soal tentang lingkaran dan persamaan garis lingkaran. Semoga bisa membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini. Thank you.